Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir sekaligus rasul yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum hijrah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Nuzulul Quran. Setelah itu, selama 13 tahun, yaitu tahun 610 hingga 622 Masehi, secara berangsur-angsur wahyu berupa ayat Al-Quran diturunkan kepada beliau sebanyak 4.726 ayat, meliputi 89 surat, setelah salah satunya surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang turun setelah wahyu pertama, di mana surat Al-Mudaththir diturunkan dengan isi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Sedangkan isi ajaran-ajaran yang disampaikan Allah oleh Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kiamat sebagai hari pembalasan, kesucian jiwa dan persaudaraan dan persatuan. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliahannya dalam bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran agama Islam yang disampaikannya sekaligus, agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar tercapai tujuan-tujuan tersebut, maka dalam berdakwah Rasulullah SAW mempunyai strategi dakwah, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini menyerukan agama Islam kepada para kerabat, sahabat, hingga orang-orang sekitar rumahnya. Orang-orang yang telah masuk Islam pada saat itu disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun atau pemeluk Islam generasi pertama, yang terdiri dari Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zain bin Harithah, Abu Bakar Asy-Siddiq, dan Ummu Aiman. Sedangkan dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat kenabian, setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Dua tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini adalah mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan, sekaligus mengajak mereka untuk masuk Islam. Sedangkan tahap selanjutnya dakwah Rasulullah adalah Rasulullah mengumpulkan para penduduk kota Mekah untuk berkumpul di Bukit Safa. Selain itu, Rasulullah juga menyampaikan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Dari kalangan orang-orang di luar Mekah yang masuk Islam ialah Abu Dzar Al-Ghifari dan Taufil bin Amr Ad-Dawsi. Sedangkan dari kalangan orang-orang kafir yang masuk Islam adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Dalam menjalankan dakwahnya, Rasulullah tidak hanya menemukan orang-orang yang bersedia masuk Islam dan percaya akan Islam, melainkan Rasulullah juga menemukan beberapa orang yang menolak akan kehadiran ajaran Islam ini. Salah satunya adalah kaum Quraisy. Adapun sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah, yaitu 1. Mereka keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antar semua orang. Mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian, dan mereka berat meninggalkan agama dan tradisi hidup masyarakat warisan leluhur mereka. Selain itu, mereka menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah sebab Islam melarang menyembah berhala. Dalam menghadapi tantangan dari kaum Quraisy, salah satu cara Nabi dengan menyuruh 16 orang sahabatnya hijrah ke Habasyah karena raja di sana memberikan jaminan keamanan.